Halo, berjumpa lagi dalam video channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas mengenai tugas ujian akhir semester, di mana tugas testing dan implementasi membahas mengenai performance testing, analisis HTTP, request JMeter dengan menggunakan JMeter. Perkenalkan, nama saya Martin Ojak Pesinurat dengan NIM 2020 2115007. Oke, langsung saja kita akan membahas topik mengenai analisis HTTP request dengan menggunakan JMeter. Dari skenario tesnya ini adalah yang pertama adalah kita melakukan percobaan dengan waktu yang beragam. Misalnya pukul 8, 13, pukul 20, dan pukul 23. Kemudian untuk yang poin kedua, pengujian dilakukan dengan jumlah user yang sama untuk keempat waktu yang tersebut. Misalnya saya ingin mengujinya di pukul 8 dengan user 200 user. Kemudian di pukul 13 saya ingin menggunakan 200 user sampai seterusnya dan seterusnya, seperti itu teman-teman. Yang ketiga, poin ketiganya, pada setiap waktu tersebut lakukan pengujian dengan minimal 3 jumlah user yang berbeda. Misalnya pukul 8.00 dengan 200 user, kemudian menggunakan 300 user, menggunakan 400 user sampai 500 user yang saya gunakan ini. Kemudian ke poin keempat ini adalah kita mengamati persentase error dan throughputnya. Kemudian poin kelima, membuat tabel kesimpulan dan grafiknya. Oke, langsung saja. Nah, ini adalah persentase error dan throughput dari 200 user yang sudah saya buat sebelumnya di waktu pukul 8, 13, 20, dan 23. Ini adalah tabel-tabel yang sudah saya isikan. Untuk mempersingkat durasi waktu video, saya sudah melakukannya karena untuk melakukan pengujian JMeter dengan percobaan yang lumayan banyak, jadi kita menyita waktu untuk memvideokannya. Jadi intinya pada video ini kita ingin mengetahui bagaimana cara-cara untuk melakukan presentasi error dan throughput menggunakan JMeter. Oke, di sini saya memberikan kolom kosong pada tes keempat, di mana saya mengujinya di pukul 23 dengan menggunakan 500 user di percobaan yang ke-10, sehingga kita masih bisa melihat cara-caranya seperti berikut. Saja kita buka JMeter. Di sini saya sudah menambah trade group, HTTP request, summary report, dan view result in table. Oke, langsung saja kita mengisi di sini 500 user dengan alamat HTTP requestnya adalah www.liputan6.com. Sehingga mengujinya, langsung saja setelah kita isi 500 user ini, kita klik start. Di sini kita sambil menunggu summary reportnya. Ini bisa kita lihat sampelnya lagi berjalan secara otomatis, dan di sini kita bisa lihat jumlah error dan berapa jumlah throughput pada tes ke-4 dengan menggunakan 500 user. Kita bisa lihat berapa jumlah error nanti pada percobaan ke-10 nanti ini. Di sini bisa kita lihat ternyata semakin banyak errornya. Sambil menunggu prosesnya, ada baiknya kita melihat data yang sudah kita pindahkan ke tabel Excel seperti ini, teman-teman. Ya. Berikut adalah paparannya, di mana saya menggunakan tes pertama itu dengan menggunakan 200 user di pukul 8,
13, 20, dan 23. Teman-teman bisa melihatnya jumlah persentase errornya pada percobaan 1 sampai 10 di tes yang pertama di pukul 8 pagi. Sehingga rata-ratanya adalah 4,3. Kemudian untuk throughputnya pada percobaan 1 sampai 10 kita bisa lihat rata-ratanya adalah 7,2. Dan saya mencobanya di tes kedua. Tes kedua itu di pukul 13 dengan menggunakan DOS user. Di percobaan pertama sampai ke 10 jumlah persentase errornya dengan rata-rata 8,8. Dan untuk throughputnya juga dari percobaan 1 sampai 10 rata-ratanya adalah 11,56 second. Kemudian untuk tes ketiga, di tes ketiga ini saya menggunakan DOS user dengan di waktu pukul 20 atau jam 8 malam. Saya melihat persentase errornya dari percobaan 1 sampai 10 dengan rata-rata 6,9. Begitu juga dengan throughputnya, percobaan 1 sampai 10 rata-ratanya adalah 11,34 second. Nah, di tes keempat saya menggunakan 200 user pada pukul 23 atau jam 11 malam, di mana rata-rata percobaan 1 sampai 10 persentase errornya rata-rata dengan 11,1%. Kemudian untuk throughputnya dalam percobaan 1 sampai 10 untuk throughputnya kita bisa lihat rata-ratanya adalah 19,23 per second. Seperti teman-teman. Saya juga mencobanya di meternya itu menggunakan user 300, kemudian 400 dan 500 di waktu yang sama juga, teman-teman. Saya mulai dari pukul 8. Sini kita lihat. Di pukul 8 saya menggunakan 200 user, kemudian 300 user, kemudian 400 user dan 500 user pada setiap jam 8 pagi. Kemudian dilanjutkan dengan tes keduanya itu menggunakan 200 user di pukul jam 1 siang, kemudian 300 user di waktu jam 1 siang dan 400 user di jam 1 siang, kemudian menggunakan 500 user di jam 1 siang. Sama halnya dengan yang untuk menggunakan user-user lainnya di pukul 20. Teman-teman bisa lihat ini adalah rata-rata persentase error dan throughputnya di setiap tes dan di setiap waktu dengan menggunakan beragam user, mulai dari 200, 300, 400, dan 500. Kemudian untuk hasil tes atau kesimpulannya, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah merangkum jumlah error, persentase error dan throughputnya pada pukul 8 dan menggunakan 200 user. Di sini teman-teman bisa lihat. Oke. Di sini saya menyimpulkannya di pukul 13 sehingga kita bisa langsung mengetahui jumlah persentase error dengan menggunakan user dari 200 sampai 500 user. Sini kita bisa lihat. Ya. Dengan menggunakan JMeter ini kita bisa mengetahui berapa sih persentase errornya dan throughputnya ketika jumlah user mengakses dengan cara bersamaan. Gitu. Kita lihat dulu apakah ya hampir selesai, teman-teman. Di sini ternyata masih banyak memiliki error dan persentase errornya itu mencapai 16,35. Oke, kita lanjutkan penjelasannya. Di sini saya sudah melakukan atau membuat grafik persentase error dan throughput di waktu yang berbeda, dari pukul 8, kemudian pukul 13 dan pukul 20,
dan terakhir di pukul 23. Di sini kita bisa lihat grafik garis presentasi errornya dengan ditandai dengan garis biru. Ini. Kemudian untuk throughputnya ditandai dengan garis orange. Seperti itu. Kita bisa melihat secara grafik. Ini, teman-teman. Oke. Kemudian saya ingin melihat grafik errornya dan throughputnya dengan user, di mana saya memberikan label nama dengan grafik error dan throughput dengan 200 user pada tiap waktu. Nah, di sini saya melakukan penginputan di waktu pukul 8 pagi, kemudian jam 1 siang, kemudian jam 8 malam dan 11 malam. Oke. Di sini adalah grafik error dan throughput dengan 200 user. Kita bisa lihat grafiknya kadang naik, kadang turun, dan kadang naik lagi. Sedangkan grafik error dan throughput pada 300 user ini pada tiap waktu bisa kita lihat di sini throughputnya turun dan kemudian naik kembali dan seterusnya. Oke. Di sini saya ingin menambahkan jumlah presentasi error terakhir di percobaan ke-10 untuk mempersingkat durasi waktu, teman-teman. Dan untuk video yang sebelumnya itu saya sudah menjelaskan secara detail bagaimana cara melakukan pengujian performance testing menggunakan Geometer. Video tugas 8. Untuk mempersingkat videonya saja, saya tidak ingin memperlambat supaya kita tidak memakan durasi. Intinya cara-caranya seperti itu untuk melakukan performance testing menggunakan HTTP ya teman-teman. Sini intinya sudah hampir selesai karena terkendala dengan jaringan sepertinya. Oke, saya ingin persingkat saja, saya tambahkan coba di sini adalah misalnya 16,53. Oke. Kemudian di sini throughput adalah tambah lagi. Dan saya ingin menambahkan grafiknya, sama saja halnya ya teman-teman tadi. Bang, untuk menambahkan grafiknya untuk kesimpulan ini, di hasil yang 500 user ini, caranya sama seperti yang video sebelumnya, kita blok, kemudian kita klik insert dan cara namanya 2D line dan klik line sehingga muncullah seperti grafik seperti ini, dimana kita ingin memberi judulnya ganti judul chartnya.
Iya, 500 user. Oke. Nah, di sini kita ganti angka 1 2 3 4 ini kita ganti jadi waktu. Nah, tadi kan pertama di atas ini adalah grafik error dan throughput berdasarkan waktu di tiap jumlah user. Sedangkan untuk grafik di bawah ini adalah mana grafik error, persentase error dan throughput dengan menggunakan user pada tiap waktu. Kita ganti angka 1 2 3 4 ini menjadi angka atau waktu. Nah, kita klik insert. Kita cari waktu tadi. Oke. Di sini saya lupa mengganti. Di sini adalah waktu. Oke. Maka untuk kesimpulan dari analisis datanya ini dengan menggunakan JMeter, performance testingnya ini bisa kita lihat dari hasil tes menggunakan di waktu yang berbeda dari pukul 8, 13, 20, dan 23 maupun menggunakan sini bisa kita lihat keterangannya menggunakan 200 user di waktu yang berbeda sini. Begitu juga dengan grafik tabelnya. Ini kita bisa lihat, teman-teman. Oke, maka kita isi di sini. Atau ada yang kita tambahkan. Nah, berdasarkan ini saja. Kita copy bagian ini, paste di PPT nya, dan jumlah rata-ratanya kita ambil yang paling bawah ini titik ke-16 di pukul 23 dengan menggunakan 500 user ya. Nah, kita paste. Oke. Untuk di bawahnya bisa lihat tiga. Oke. Maka kita bisa di sini kita lihat untuk rata-rata error dan throughput berdasarkan waktu dan jumlah user. Nah, di sini kita lihat lagi untuk waktu. Errornya oke. Sini kita bisa lihat untuk tabel persentase error pada
user 200, 300, dan 500 di waktu yang berbeda, mulai dari pukul 8, 13, 20, dan 23. Di sini sudah kita ambil kesimpulannya. Kita bisa bandingkan untuk persentase errornya menggunakan 200 user adalah 4,3 dan 300 user persentase errornya 11,2 dan user 400 persentase errornya 14,21 dan persentase error di user 500 pukul 8 adalah 10,3 dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa kita lihat secara kesimpulannya. Dan begitu juga untuk tabel throughput. Di sini kita bisa lihat tabel throughputnya di mana menggunakan 200 user di pukul 8 pagi. Di sini ada 7,2 per second, 300, 400, 500, di sini ada 7,2 per second dan seterusnya. Oke. Baiklah, demikianlah hasil presentasi tugas ujian akhir semester saya dari mata kuliah testing dan implementasi sistem. Sampai ketemu. Semoga video kali ini dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Sampai jumpa. Terima kasih.